warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najmi Fuadi, kelas TW 24I, NIM 244162262011151, Prodi Teknik Industri. Saya akan menjelaskan 3 materi proses manufaktur. Materi pertama yaitu proses pengecoran logam. Pengecoran logam adalah proses manufaktur dengan cara mencairkan logam lalu menuangkannya ke dalam cetakan hingga membeku sesuai bentuk yang diinginkan. Proses ini banyak digunakan karena mampu menghasilkan komponen dengan bentuk kompleks dan ukuran beragam. Berikut adalah tahapan proses pengecoran logam. Yang pertama itu ada pembuatan pola, dan yang kedua itu ada pembuatan cetakan, yang ketiga ada pembuatan inti, dan yang keempat ada penuangan logam cair. Yang kelima ada pendingin dan pembekuan, yang keenam ada pembongkaran cetakan, dan yang ketujuh ada pembersihan dan finishing. Proses pengecoran logam yaitu mempunyai kelebihan sama kekurangan. Kelebihannya adalah bisa membuat bentuk yang rumit, yang kedua ada cocok untuk produksi massal, dan yang ketiga ada biaya relatif efisien. Untuk kekurangannya, yang pertama risiko cacat cor, dan yang kedua permukaan sering perlu di finishing. Contoh produk hasil pengecoran yaitu blok mesin, pelek kendaraan, pipa besi, gear, dan pali. Materi yang kedua yaitu proses sheet metal forming. Sheet metal forming adalah proses pembentukan lembaran logam menjadi bentuk tertentu menggunakan gaya mekanis. Banyak digunakan dalam industri otomotif, elektronik, dan peralatan rumah tangga. Jenis-jenis proses pemotongan yaitu yang pertama ada shearing, yaitu proses pemotongan lurus pada lembaran logam menggunakan buah pisau. Dan yang kedua ada blanking, yaitu pemotongan untuk menghasilkan benda kerja utama dari lembaran logam. Yang ketiga itu ada punching, pembuatan lubang pada material menggunakan punch dan dies. Yang keempat ada trimming, meratakan atau merapikan tepi hasil pembentukan. Dan yang kelima ada perforating, yaitu membuat banyak lubang kecil pada lembaran logam. Di sini ada jenis proses pembentukan. Yang pertama itu bending, yaitu pembengkokan lembaran logam sesuai sudut tertentu. Dan yang kedua itu ada depth drawing, membentuk logam menjadi bentuk cekung seperti kaleng atau wadah. Yang ketiga ada stretching, penarikan material agar permukaan meluas. Yang keempat ada flanging, membuat bibir atau pinggiran pada logam. Dan yang kelima ada crimping, menggabungkan dua bagian logam dengan tekanan. Yang keenam ada hemming, melipat tepi logam untuk keamanan dan kekuatan. Dan yang ketujuh ada embossing, membuat pola atau tulisan timbul pada permukaan logam. Berikut adalah gambar proses sheet metal forming beserta prosesnya. Next. Proses sheet metal forming yaitu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah cepat dan presisi. Dan yang kedua ada cocok produksi besar. Kekurangannya membutuhkan mesin mahal dan material bisa retak jika salah proses. Untuk materi yang ketiga yaitu ada kualitas produk dan cacat produksi. Kualitas produk adalah tingkat kesesuaian hasil manufaktur dengan spesifikasi desain. Dalam proses produksi sering muncul cacat yang menurunkan kualitas. Di sini ada gambar cacat pada produksi. Cacat pada pengecoran yaitu misrun, cold shot, shrinkage cavity, sama micro porosity, ada hot
tearing, ada sand blow, pinhole, sand wash, scab, penetration, mold shift, core shift, dan mold crack. Cacat pada sheet metal yaitu burr, secondary shear, sama springback. Cara pencegahannya yaitu kontrol temperatur, desain cetakan tepat, sama pemilihan material sesuai inspeksi kualitas berkala. Di sini ada kesimpulan, yaitu kesimpulannya proses pengecoran logam dan sheet metal forming merupakan metode penting dalam dunia manufaktur. Kedua proses memiliki kelebihan serta risiko cacat produksi yang harus dikendalikan melalui pengawasan kualitas yang baik agar menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Terima kasih, mari terus belajar dan berinovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.